siswa tercintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara, yang kali ini kita bersama Ustadz Haji Maskur akan membahas tentang pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita sapa dulu ini tamu kita, Ustadz Haji Maskur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih sehat terus ya? Maskur, ya. Oke. Dan kita ini beberapa hari lagi ini pelaksanaan ibadah haji nih Pak Haji ya? Ya. Oke. Pak Haji, mungkin ini banyak yang bertanya dan menjadi beberapa permasalahan bagi orang muslim yang nggak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kan memang kesannya kalau dari Indonesia ini biayanya mahal Pak Haji ya. Lalu bagaimana ini sebagai syariat bagi umat Islam Pak Haji? Baik pemirsa Sisma TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji itu menanggapi tentang mahal tidaknya. Sesuatu yang mahal bagaimanapun, kalau orang itu sudah ditakdir dan punya niat yang besar, maka mahal itu bisa tertutupi, Pak Mas. Karena hakikat kita haji itu adalah kita bertemu dengan Sang Khalik, Sang Kekasih kita, yang abadi, Maha Pencipta. Karena Allah itu Maha Suci, maka hambanya yang pergi haji itu diletakkan tempat yang suci. Hatinya pun kita haji harus suci. Makanya dalam Al-Quran orang haji itu tidak boleh dihinggapi dengan penyakit-penyakit hati. Ada niatan-niatan lain selain ibadah ya? Tidak boleh. Oke. Kenapa? Yaitu tadi, karena tempatnya suci, Allah yang memanggil suci, maka hambanya yang dipanggil untuk ketemu Allah pun juga suci. Nah, dari sinilah maka arti mahal itu tidak menyebabkan runtuhnya niat umat Islam untuk berhaji. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, semakin banyak besar pula pahala yang diberikan oleh Allah. Mungkin seperti itu. Dan bagi kita orang-orang yang mungkin secara ekonomi nggak mampu ya, kalau melihat biayanya, tapi tetap harus punya niatan. Yang pertama, karena haji itu adalah panggilan Allah, kita harus optimis, Pak Mas. Siapapun itu ya? Harus optimis. Nanti akan ada dalil-dalil sahih yang memberikan alternatif, Pak Mas. Bagaimana orang yang tidak punya, itu ada amalan-amalan yang bisa memberikan pahala seperti haji dan umrah. Kita bahas nanti itu ya. Untuk tadi Pak Haji mungkin bisa dilanjutkan, kita bertemu dengan sosok yang suci, maka baik, saya lanjutkan. Hadirin pemirsa TV Sisma TV yang berbahagia. Jadi Allah itu adalah suci. Suci di situ Al-Qudus, bermakna Allah itu tidak ada kekurangan suatu apapun. Jadi sempurna. Nah, karena suci, hambanya yang dipanggil juga harus suci, dipertemukan dalam tempat yang suci. Kenapa sekarang dilaksanakan di tanah suci, di Arab, di Saudi Arabia. Nah, itu ada ayatnya Pak Mas Gur. Ada ayat yang mengatakan di sana, inna awwala baitin, sesungguhnya pertama rumah, Baitullah maksudnya,
wudi'a linnas, yang diwajibkan bagi manusia, lalladzi bi Bakkah mubarakan, untuk melaksanakan ibadah bi Bakkah, di tanah Bakkah. Bakkah itu Mekah. Iya, iya. Itu adalah Mekah, Makatul Mukarramah. Jadi awal diwajibkan kita untuk beribadah haji itu mulai peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu itu dimulai dari sejarah awal dan sampai terakhir itu ada ritual-ritual yang menunjukkan haji. Kenapa kita harus mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim? Jawabannya karena ada ayat yang mengungkap tentang kita mengikuti aturan atau ajaran Nabi Ibrahim juga. Nah, kemudian wahudan lil alamin. Jadi haji itu secara tidak langsung akan memberikan petunjuk bagi umat Islam. Kalau kita sudah ke sana, maka kita banyak peristiwa-peristiwa yang bisa membuka mata hati yang ketika di negaranya masing-masing masih tertutup. Ya, salah satunya di sana itu asrarul ilahiyah, dalam bahasa Arab, rahasia-rahasia Allah itu diberikan langsung kepada orang yang melakukan sesuatu, baik itu yang baik ataupun yang jelek. Jadi kalau berbuat baik langsung dibalas saat itu sesuai dengan perlakuan saat di negaranya, Pak Mas. Perlakuan jelek waktu itu akan dibalas langsung oleh Allah untuk mendidik manusia agar bertaubat. Ini salah satu kelebihan ketika orang itu menjalankan ibadah haji. Iya, kelebihan dan rahasia-rahasia Allah itu diberikan. Padahal asrarul ilahiyah itu biasanya diberikan kepada para aulia illah, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Tetapi orang yang haji itu diberikan seperti itu. Banyak peristiwa-peristiwa itu yang terjadi. Banyak orang yang haji menceritakan di sana ada seperti ini karena perbuatan orang ini di dunia di negaranya seperti yang intinya itu untuk pelajaran, untuk bagi pelajaran sendiri, untuk pelajaran, introspeksi bahwa dosa yang kita lakukan itu jangan sampai terulang kembali. Itu dengan demikian kalau kita memaknai ibadah haji yang seperti itu, sehingga kita nggak ada istilah mahal ini ya. Nggak ada. Karena di sana memang Pak Sur. Terusnya ayat itu fihi ayatun bayyinatun. Di dalamnya tanah suci itu ada tanda-tanda yang nyata. Maqamu Ibrahim, ada makam Ibrahim. Itu dulu ada sejarahnya kan? Ada petilasan Nabi Ibrahim Ismail ketika membangun Ka'bah. Nah, itu ada semua sehingga digambarkan sebagai fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu aminan. Barang siapa masuk ke tanah suci itu maka dia aman. Jadi kalau di sana Pak Mas Gur, walaupun kesasar itu akan aman. Jadi akan terlihat. Cuman kalau ada penyakit-penyakit hati itu pasti diajari oleh Allah, diberikan peringatan. Iya, diberikan. Jadi betul-betul orang yang ke sana harus betul-betul suci niatannya. Suci. Makanya haji itu karena ibadah yang mulia, mulai dari rumah itu harus diniati dengan mulia, suci, bersih. Contoh ketika tasyakuran haji itu ujiannya adalah bagaimana tasyakuran itu ikhlas. Ini biasa di Indonesia kan biasa seperti itu ya. Kalau mau haji kan ada tasyakuran haji. Ini juga harus diniati dengan ikhlas. Wali safar kadang-kadang jor-joran, saingan. Aku kan orang kaya, mosok berkati koyok ngene itu bahaya. Nah, itu harus dimulai dari situ sampai nanti ibadah di Mekah dan seterusnya itu harus dibarengi dengan suci. Bahkan ketika pulang dari haji itu penyakitnya pun juga harus dihilangkan. Ada nama di depannya ditulis H, itu bangganya luar biasa. Penyakit itu bahaya. Iya. Walaupun misalnya orang lain menulis atau tidak, biar aja. Nggak masalah kalau ditulis, kita tahadus bin ni'am, alhamdulillah. Kalau nggak ditulis jangan protes. Toh itu hanya dari Allah itu. Nah, itu tentang haji Pak Maskur. Pengertian. Baik Pak Haji ya, Pak Haji Maskur, sehingga dengan nikmatnya orang-orang berhaji, mungkin ini yang sudah berhaji yang merasakan ya Pak Haji ya, sehingga nilai materi sebegitunya ya. Mungkin kalau sekarang ini 25 juta sudah dapat kuota Pak Haji ya, reguler, mungkin itu tidak ada tidak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang berhaji. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengupas apa sih yang dimaksud dengan
orang berhaji itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan, itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan bincang kita dengan Bapak Haji Maskur tentang ibadah haji. Nah, sekarang kita akan mengupas. Tadi dikatakan bahwa haji itu adalah panggilan, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maksudnya ini? Ya, begini. Haji itu merupakan rukun secara syariat, itu rukun Islam. Yang kelima bagi orang yang mampu. Banyak orang yang kaya tapi mungkin belum dipanggil oleh Allah sampai meninggal belum haji. Walaupun secara materi kaya, secara materi cukup. Ada orang yang miskin, kategori fakir, tapi karena panggilan Allah dia bisa berhaji dan umroh. Contoh di Dinoyo Malang. Di daerah Dinoyo Malang itu ada seorang tukang becak. Dia itu punya prinsip bahwa hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Gustinya hari atau hari yang paling baik dibanding hari yang lain. Akhirnya setiap hari Jumat beliau ini mensodakokan tenaganya bagi yang ingin naik becaknya. Siapapun gratis, setiap hari gratis. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ada ketiga kalinya orang kaya, direktur bank waktu itu, dia naik pertama dikasih uang nggak mau, disangka oleh direktur bank itu menghina bahkan dirinya. Wah, orang ini dikai 100.000 kok nggak mau. Akhirnya begitu Jumat berikutnya dicoba dikasih 10 juta. Dia masih tidak mau, Pak. Saya hari Jumat itu berniat untuk menyedekahkan tenaga saya untuk orang yang mau menaiki becak saya. Loh, kenapa begitu? Alasannya, saya tidak ada sedekah lain kecuali tenaga. Menyenangkan orang lain. Siapa tahu dengan kesenangan saya, dengan menyenangkan hati orang lain, diridhoi oleh Allah dan saya bisa masuk surga. Karena saya ingin haji tapi nggak mungkin saya bisa. Tersentuhlah orang direktur bank ini mempunyai jawaban dari orang yang tadi itu miskin. Mendengar jawabannya. Mendengar jawaban itu. Akhirnya ketiga kalinya dia coba. Dia coba naik ke Masjid Jame', Pak Mas. Dipaskan ketika Jame' itu pas adzan duhur. Begitu adzan duhur, tukang becak ngomong, Pak, maaf saya mau sholat jamaah dulu. Bapak kalau berkenan silakan ditunggu. Kalau tidak mohon maaf saya sholat dulu. Bapak bisa naik ke tempat becak lain. Wah, tambah terenyuh orang ini. Akhirnya ikut sholat jamaah. Setelah sholat jamaah diantar, dikasih uang yang lebih banyak dari 10 juta itu. Tidak mau juga. Akhirnya begitu selesai tujuannya, Pak tolong saya sampean antarkan ke rumah Bapak. Diantar waktu itu lurusnya jalan itu di Pasar Dinoyo ke selatan, ada di pinggir sungai. Betul, saya kuliah di sana jadi tahu. Rumahnya di bawah sungai, pinggir sungai di Barongan. Kecil sekali rumahnya, bambu yang mau roboh. Anehnya begitu suaminya datang, istrinya pakai
mukennah setelah sholat duha, di luar biasa menyambut suaminya yang tidak pernah kecil hati bahwa dia tidak pernah optimis terus optimis. Wah, tambah nangis lagi orang ini. Akhirnya langsung, Bapak kemarin ngomong bahwa kepingin haji. Iya Pak. Apakah mungkin Bapak bisa haji? Wallahu alam, saya yakin saya akan bisa haji. Oke, Bapak besok ikut saya sama Ibu. Singkat cerita, akhirnya dia diberangkatkan haji. Ada peristiwa juga lagi, ini fakta ini. Ada Ustadz Mustafa, tetangga saya di pom bensin Pakis itu, agak dekat dengan bandara Bandara Abdurrahman Saleh Pak Maskur. Dia seorang buta Pak Maskur. Tunanetra. Buta tunanetra. Dia punya keyakinan pingin haji sampai dia melaksanakan nasihat salah satu kiai. Mustafa, kowe nek kepingin iso haji, ziarah haji setiap tahun minim 41 wong. 41 orang berkunjung ke orang yang mau haji. Iya betul. Akhirnya dilakukan dengan membawa sepeda ontel. Kalau istilahnya GL Pro, genjot langsung protol. Dia pakai gitu. Padahal tunanetra bisa. Tunanetra tapi sama temannya. Singkat cerita, terakhir sekian puluh tahun dia sudah berkunjung seperti itu. Pas yang dikunjungi itu di desanya mantan Bupati Malang. Saya nggak tahu namanya, di Pakis Haji Malang. Dia ke sana, setelah itu pas sholat duhur, setelah ziarah terus mampir sholat jamaah, nggak ada yang adzan Pak Maskur. Yang adzan nggak ada, yang jaga masjid nggak bisa adzan. Akhirnya dia disuruh oleh orang yang tukang bersih masjid itu, Pak sampean bisa adzan? Bisa, karena memang qori dia ini. Ustadz Mustafa itu qori, langsung adzan. Begitu adzan, banyak orang yang datang karena penasaran dengan suaranya yang enak itu. Mungkin selama ini di masjid itu nggak ada yang seenak ini. Iya, mungkin suaranya kayak black hole paling. Nah setelah itu datang semua datang. Setelah sholat ditemuilah mantan bupati itu. Sampai siapa yang kebetulan ngimami juga Pak Maskur, ngimami suaranya enak. Dzikir itu waktu dohor enak. Kemudian setelah selesai ditanya, sampai namanya siapa? Saya Mustafa. Loh Bapak kok sampai di sini buta, orang mana? Saya orang Pakis. Oh iya. Apakah berkenan Bapak saya hantar? Loh lah emang kuiki ya nopo? Ada yang ngantar teman saya ya? itu gimana? Nggak ada yang ngantar. Wes tak kayak duit sampai pulang sendiri. Pak Mustafa saya antar. Diantar Pak Maskur. Di dalam perjalanan dia tanya, mantan bupati itu tanya, Pak Mustafa sampai kepinginnya apa? Hidup di dunianya kepinginnya apa yang paling diinginkan? Saya hanya satu Pak, yaitu kepingin haji. Subhanallah. Sampean kerja apa Pak Mustafa? Saya tidak kerja Pak, saya hanya mengajar ngaji di rumah. Ya wes tak antar. Ketika di rumahnya Pak Bupati menangis nggak selesai melihat rumahnya kayak begitu, istrinya yang luar biasa taatnya dengan suami. Subhanallah. Akhirnya langsung, wes Pak Mustafa besok 2 hari lagi sampai jam 10 ikut aku sama istri. Nah, singkat cerita akhirnya didaftarkan haji plus Pak Mustafa. Begitu haji, singkat cerita haji di sana karena nggak bisa baca apa-apa, hanya ayat-ayat yang dibaca sebagai qori. Ketika tawaf, wukuf itu membaca ayat Al-Quran dengan lantunan suara yang sangat merdu. Kan nggak apa-apa ini Pak Haji? Nggak apa-apa, kan sunnah. Iya. Nah akhirnya banyak orang yang kasihan, ngasih uang di kesaknya sampai penuh. Setiap tawaf penuh, pulang setiap tawaf penuh, kesaknya penuh. Begitu pulang, zaman semono, zaman tahun berapa itu saya belum haji kok itu. Saya haji tahun 2002, mungkin sekitar 90-an. Itu dapat uang 75 juta. Pulang itu dapat uang 75 juta. Waktu itu kalau rumah-rumah ukuran normal itu paling 50 juta bagus. Setelah di rumah dia sujud syukur, membuat rumah dan membuat ternak ayam untuk ngaji juga. Nah ini singkat cerita bahwa haji itu panggilan Allah. Jadi kalau sudah ditakdir oleh Allah seperti itu, kita tidak boleh pesimis.
Dan setiap muslim siapapun itu harus punya niat. Harus niat dan kuncinya daftar dulu, Pak. Kalau ada Berapapun uang ini. uangnya daftar, 5 Oke. juta daftar. Lah Ya, nggak daftar sekarang kan ada itu talangan Pak iya Haji, ya. talangan. Di samping itu kalau nggak daftar ibaratnya kalau orang mau ke rumah sakit, Iya. mau periksa, nggak daftar apa bisa dia dipanggil. iya, iya. Nah, jadi daftar dulu, nanti suatu saat pasti Insya ada Allah ya. ada doanya juga nanti. Dan karena memang sekali lagi haji itu adalah panggilan Allah. Allah itu bukti panggilan Allah itu Iya. yang saya berikan contoh dua tadi. nyata. Dan sebenarnya banyak contoh lain. Banyak contoh karena waktunya. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, memang sekali lagi haji itu adalah panggilan Allah. Tetapi yang dipanggil tentunya yang punya niat dan berusaha untuk mewujudkan niat tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk berhaji. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nabda dirasatana, hayya naqra ad-du'a qabla ta'lim awalan. Hayya irfa'na aydiyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal wahid isnin salasa. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibaya. Oke pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi di Kalam Mutiara. Hari ini kita membahas tentang haji. Baik Bapak Haji Maskur ya, karena ini merupakan ibadah yang wajib, tentunya ada syarat dan rukunnya untuk melaksanakan ibadah haji. Ini bagaimana Pak Haji? Baik Pak Maskur, haji itu ibadah, setiap ibadah pasti ada syarat rukun. Iya. Langsung wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya. Jadi syarat wajibnya haji itu ada, syarat haji itu ada 7 Pak. Yang pertama al-Islam. Jadi orang haji harus punya agama Islam. Yang kedua wal bulug, baligh. Baligh itu ukuran bagi laki-laki ya, usianya sekitar, kalau laki-laki sekitar 15 tahun. Kalau perempuan sekitar 9 sampai 10 tahun itu. Tapi tandanya kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau yang perempuan datang haid itu sudah ukuran balik. Iya. Jadi tapi ukuran itu bisa mundur bisa kurang, tergantung dari perkembangan fisik anaknya. Ya, itu nggak usah membahas karena itu urusannya medis. Setiap individu itu beda. Beda ya. Terus kemudian yang terusnya wal aklu. Jadi akal, punya akal sehat. Jadi kalau tidak sehat, akal sehat itu bisa jadi akalnya saat itu bisa jadi hilang akal, itu namanya tidak sehat. Mungkin contohnya kayak apa? Kayak orang gila, stres itu penyakit. Ada setengah hidup, misalnya setengah akalnya masih ada. Tapi kalau haji kan waktunya panjang. Kalau sholat, kalau hubungannya dengan kentut itu batal atau tidak, itu bisa dibahas. Tapi kalau haji itu kan mau berangkat sudah diperiksa pasti sehat. Tapi kalau sholat, contohnya sholat, akal yang sehat itu termasuk misalnya bagaimana orang itu saat punya wudhu mau sholat, ternyata dia ketiduran mendengarkan khutbah. Posisinya bagaimana dia? Nah itu hubungannya dengan situ.
Tapi karena nggak ada hubungannya haji, tidak saya teruskan. Yang jelas ada babakan khusus bab tentang itu apa namanya, kesucian itu tadi. Kemudian yang seterusnya adalah wal khurriyah. Wal khurriyah itu artinya dia merdeka. Tapi kalau sekarang nggak ada istilahnya. Ya, kalau dulu memang Ada perbudakan. Kalau sekarang sudah nggak ada. Wa wujudiz zat. Jadi ada sangunya untuk haji. Tadi bekal. Ada yang ngomong kok selisihnya beda antara negara dan seterusnya, itu memang kondisi dari negara itu. Urusan mahal atau tidak itu memang tergantung dari kebutuhan di negara itu, Pak Baskur ya. Kemudian warrahilah itu ada kendaraannya. Jadi ada orang yang haji itu nekat misalnya, ya biasanya nggak nyampe walaupun nekat. Misalnya kalau umroh bisa jadi pakai sepeda ontel, kemudian niat umroh di sana karena ada waktu tertentu kan haji itu, Pak. Kalau umroh sunnah misalnya pakai sepeda ontel berapa bulan pun nyampe di sana, nggak ada batasan waktu, bisa Jadi ini saja. ada sarana transportasi yang mendukung. Yang mendukung kayak pesawat. Pesawat. Kalau dulu zamannya kakek nenek saya itu kan Kapal ya? Kapal itu kan Kapal. sudah ada Dan ada. berbulan-bulan itu sampainya. Iya, 6 bulan itu. Iya, oke. Wah, kemudian syarat berikutnya wa tahliyatut thariq. Jadi dijamin aman, jalannya yang dipakai itu aman. Misalnya ada negara yang dilewati kok di situ perang, Konflik ya. konflik, maka tidak wajib. Karena terhalang oleh Karena itu jalan satu-satunya Iya, mungkin ya. satu-satunya Kalau misalnya. lewat situ khawatir nanti keamanan jiwanya kecuali ada terganggu. alternatif jalan. Iya, iya. Boleh itu. Nah, itu syarat. Kemudian yang terakhir wa amkanul masir, ya, wa amkanul masir itu mungkin ada menempuh jalan yang lain dalam perjalanan, misalnya Alternatif ada ya? alternatif, misalnya nggak ada jalan lain karena negara perang, ada alternatif lain. Nah, itu syarat yang terakhir. Boleh ya. Itu Tapi syarat-syarat kalau nggak ada alternatif, hanya jalan itu dan di situ nggak aman. bisa ditunda. Bisa ditunda. Bisa ditunda. Nggak wajib saat itu. Iya, tidak wajib saat itu. Ya kayak corona itu kan Iya, termasuk tidak aman kan kemarin dari ya. negara-negara lain kemarin kan nggak boleh ya. Nah, berarti corona itu termasuk syarat ini, ya. Menggugurkan syarat itu ya. Tahliyatut thariq ini termasuk. Iya. Karena menggugurkan kewajiban akhirnya diundur sampai Iya. 2 tahun. Nah, ini syarat itu tadi Nggak memenuhi syarat, nggak memenuhi syarat keamanan itu tadi. Walaupun bunyinya wa tahliyatut thariq, amannya perjalanan dalam arti kalau secara medis kan nggak bisa aman. Iya, iya. Nah, kemudian rukun haji itu ada 4. Wa arkanul hajj arba'atun, ada 4. Yang pertama al-ihram. Ini bagi yang sudah melaksanakan haji ya, Iya. harus 4 ini ya. 4 ini. Jadi yang pertama al-ihram ma'an niyah, pakaian ihram Iya. dengan niat. Di mana niatnya? Kapan dilaksanakan? Itu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Arab. Jadi kalau sekarang kan mesti kan Dzulqa'dah terakhir, Dzulhijjah Pak Mas ya. Iya. Dzulhijjah tanggal 8, 9, 10 sampai 13 Dzulhijjah. Maka ya tanggal itu sudah harus mulai tanggal 8 itu pakaian ihram, mandi dulu sunnah, kemudian melaksanakan niatnya di mana. Nah, itu sesuai dengan negaranya beda-beda. Ada yang mencari tempat yang dekat, misalnya di Tanim atau di ada ketentuan. Ada ketentuannya sendiri. tempatnya itu ya. Itu. Yang pertama rukun itu harus dilakukan niat. Yang kedua wukuf. Nah, setelah pakaian ihram tanggal 8 itu kemudian berangkat wukuf. Untuk wukuf itu di tanah Arafah. Wukuf bertempat di sana. Iya, bukan menempat, melakukan ritual wukuf itu mulai setelah zuhur sampai menjelang maghrib tanggal 9. Oke. Insya Allah tanggal 9. Jadi wukuf di sana ada ritualnya setelah zuhur sama asar di jamak qashar, kemudian ada khutbah wukuf. Nah, nanti setelah maghrib siap-siap maghrib sholat jamaah dengan isya di jamak qashar, baru berangkat ke Mina, tapi harus berhenti dulu mabit di Musdalifah. Nah, Di Musdalifah itu ya harus berhenti di situ ya. berhenti ya, Ini rukun ini ya, harus dilaksanakan. bukan, kalau mabit itu tidak. Oh. Mabit itu sunnah. Nanti ada terusnya. Terus rukun yang kemudian yang lain wa tawafu bil bait. Tawaf 7 kali di di Makkahul
Jadi setelah wukuf, kemudian nanti balik ke Mekah untuk tawaf. Bahwa setelah itu wasa'yu bainas Safa wal Marwah, sa'i 7 kali dari Safa ke Marwah. Nah itu kan semuanya ada sejarahnya. Iya. Nabiullah Ibrahim. Itu rukun-rukun haji yang harus dilakukan ada 4. Iya. Kalau tidak berarti tidak sah. Hajinya nggak sah ya. Ada yang istilahnya wajib haji, nah itu baru ada dam. Kalau Udah, wajib ya. haji ada denda, kalau rukun ya tidak sah sudah. Makanya ketika haji Nggak bisa diganti dengan denda itu tidak ya. bisa, karena rukun itu. Tapi ada haji itu yang bisa diwakilkan ke orang lain, namanya haji badal. Haji badal. Jadi misalnya dia sudah meninggal, terus daripada nggak punya istilah syahadah haji secara dohiriyah, minimal dititipkan haji badalnya itu ke orang lain. Sekarang kalau nggak salah antara dan ada biaya ini, tapi lebih murah mungkin ya. ada 7 sampai 10 kalau nggak 10 salah. juta, iya. Gitu. Jadi Itu. ini orang tuanya Bisa. mungkin yang belum haji ya, sudah meninggal, anaknya yang kaya Iya. punya, Iya. boleh Boleh. melaksanakan ini untuk kodok ya. Iya, boleh. Bukan kodok, memang haji badal. Haji istilahnya. badal. Nah, dibadalkan ke orang lain. Dibatalkan ke orang lain. Orang sana biasanya, makanya biayanya murah. Iya, tapi diniatkan untuk Untuk orang ini, orang yang diniatkan. Orang yang niatkan itu, iya. Bisa ya itu ya? Bisa, Oh, bisa. iya. Sekarang di KPIA banyak yang menerima itu. Jadi misalkan 15 juta, kemudian nyari yang melakukan haji itu siapa, nanti orang ini dapat misalnya bisyaro. Iya. Nah itu ada yang seperti itu. Iya. Oke. Baik pemirsa Sunnah TV yang berbahagia, demikian tadi tentang syarat dan rukun dari pelaksanaan ibadah haji. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Oke pemirsa Sunnah TV yang berbahagia, kalau kita tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Maskur tentang syarat dan rukunnya berhaji. Nah, mungkin di sini kali ini ada tips ini Pak Haji ya, supaya kita yang belum berangkat haji ini dicepatkan, dipanggil oleh Allah. Ini ada doa-doanya enggak ini Pak Haji? Ada. Untuk haji saya pernah diijazai oleh seorang mursyid thariqah di Malang sebelum saya haji. Itu ada doa dan wiridannya. Nah sebelum ke situ Pak Maskur, bagi orang yang tidak mungkin secara syarat Secara harta materi nggak bisa berangkat, jangan pesimis. Iya. Ada amalan-amalan yang bisa dinilai seperti haji berdasarkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah, terus dia setelah sholat subuh itu berzikir sampai waktu duha. Nah setelah waktu duha masuk, dia sholat 2 rakaat sholat duha itu, maka dia diberi pahala seperti haji dan umroh. Itu yang pertama. Hadisnya ini ada sebuah hadis, waman sholla al-ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu' asyams thumma sholla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Jadi itu. Yang kedua, orang ini bisa langsung dilakukan oleh pemirsa Sunnah TV? Boleh kita ya? semua. Kita semua. Sudah ijazah ini. Iya. Nah, yang kedua ada lagi orang yang keluar dari rumah dalam keadaan suci Pak Maskur. Setelah itu dia sholat fardu. Nah, sholat fardu dengan berjamaah dan suci ini diniatkan yang ikhlas karena Allah, ka ajril haji wal muhram. Jadi kayak seperti haji dan umroh. Subhanallah. Jadi banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa menutupi, memotivasi orang-orang yang secara harta belum mampu, bisa yang ada lagi amal ibadah lain tapi yang bisa bobotnya sama dengan haji dan kayak orang mengajar seperti kita itu begitu. Ada hadis lagi juga, setelah subuh kita kemudian wudhu, keluar untuk mengajar. Setelah mengajar tidak sampai batal
Setelah itu kita niatkan untuk berjamaah sholat zuhur misalnya setelah kita mengajar, maka itu diberi pahala seperti haji. Berarti harus dijaga wudhunya ini ya. Iya, angel tapi ya. Nah, kemudian doa ijazah yang saya terima itu yang pertama membaca surat Ibrahim. Itu sebanyak mungkin. Yang kedua, itu waktunya, Pak Haji? Waktunya bebas. Oh, Pak sering membaca surat Ibrahim. Oke. Yang kedua, membaca sholawat Ibrahimiyah. Nah, sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang waktu tahiyat terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita sampai innaka hamidum majid. Saya tahadus bin nikmah, Pak Maskur, waktu saya daftar haji. Tapi syaratnya yang kedua harus daftar dulu. Kalau nggak daftar nggak bisa itu. Daftar dulu, terus baru doanya digencar. Dan yang ketiga ziarah haji yang datang tadi itu. Sering ziarah. Itu memang saya alami. Jadi saya waktunya setengah tahun, waktu itu saya punya uang 12 juta, saya daftar 2 orang sama istri saya, secara akal nggak bisa berangkat setengah tahun itu. Saya dikasih hadiah oleh mursyid tadi itu, saya setiap malam hampir 100 kali, ternyata setiap punya barang saya jual itu dengan biidznillah itu harganya mahal. Saya punya GL Pro itu dulu, punya sepeda GL Pro itu saya beli itu 3.400.000. Saya jual waktu itu mau haji laku 7.400.000. Subhanallah. Tapi memang waktu itu moneter. Itu lantaran aja ya. Jadi ada aja jalannya kalau sudah memudahkan jalan. Iya, sudah ada kalau sudah doa kita daftar dulu tapi kok dungane sing akeh gak daftar ya padha ambek katene rapi gak duwe calon daftaran KUA ya gak akan bisa, jadi harus daftar dulu. Ya mungkin itu Pak Majur. Pesan saya bagi umat Islam yang sudah haji semoga hajinya mabrur, yang belum semoga segera dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, dan yang mungkin belum waktunya karena terhalang oleh harta, amaliyah yang tadi saya sampaikan monggo dilakukan dan jangan pesimis. Kita harus berharap kepada Allah, rojaiyah untuk minta kepada Allah sehingga kita bisa segera haji, dan kita doakan yang haji sekarang mudah-mudahan oleh Allah diberikan keselamatan, lancar dan pulang membawa haji mabrur dan mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Pak Maskur dan terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bapak Haji Maskur ya. Itulah pemirsa Smart TV yang berbahagia. Sekali lagi haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita ingin terpanggil, maka kita harus selalu berusaha untuk melaksanakannya, diantaranya dengan mendaftarkan diri untuk berhaji. Insya Allah kalau kita sudah punya niatan seperti itu, Allah akan memanggil kita untuk beribadah haji. Saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Smart TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.